warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mendiskusikan ya berkenaan dengan organisasi dalam era postmodern. Jadi kalau postmodern itu saat ini ya, di mana mungkin ciri-cirinya selalu berbasis digital, ramping, kemudian birokrasi makin dipersempit atau rentang kendalinya makin pendek ya. Nah, itu ciri-ciri organisasinya. Anda boleh baca buku karangan Martani Hussein, boleh baca juga buku karangan Renal Kasali, atau mungkin Patricia dari tentang buku tentang structure organization, atau mungkin buku-buku lain, silahkan ya. Jadi saya tidak membatasi ya. Yang penting kalau Anda juga baca buku Ajar dari Ibu ya, Pengantar Ilmu Administrasi, nah di situ juga sudah saya sampaikan nah terkait dengan bagaimana organisasi itu tumbuh pada era saat ini ya. Oke. Nah, baik, saya mulai ya Bu Laras tentang organisasi dan pendekatannya dalam postmodern. Nah, pada saat kita menyampaikan ya tahapan atau mungkin era keempat di dalam administrasi, mulai dari klasik, neoklasik, modern, dan postmodern. Nah, di dalam pemikiran postmodern ini memandang bahwa harus ada keteraturan ya. Jadi keteraturan itu kan berarti payung hukumnya ya. Boleh kita bicara tentang kalau di Indonesia misalnya undang-undang dasar, undang-undang, peraturan presiden, keputusan menteri ya, peraturan menteri sampai pada level di mana kalau Anda bekerja berarti di level organisasinya ya. Nah, tokoh yang muncul jangan lupa ya di postmodern itu adalah David Osborne. Ini lebih kepada entrepreneurship, kemudian Gebler tentang banishing birokrasi yang tadi saya sampaikan ya. Kalau birokrasi itu bicara tentang tingkatan atau leveling ya, di mana tingkatan itu dalam struktur organisasi kan tidak boleh di apa istilahnya dilompat gitu ya. Kalau saya sih selalu menyampaikan struktur organisasi dibagi 3 TML, top, middle, dan lower. Jadi kita nggak bisa shortcut gitu ya, langsung ke atas gitu tanpa kita harus lihat dulu levelnya di mana. Nah inilah yang kita sebut tadi ya, birokrasi itu tetap muncul gitu. Hanya berapa lama kecepatan penyelesaiannya kalau misalnya terjadi konflik, atau mungkin berapa lama juga kita akan bicara tentang bagaimana satu organisasi itu bisa berkembang menjadi organisasi yang kompetitifnya tinggi gitu ya, berkompetisinya bisa dan keluar menjadi pemenang. Nah, biasanya seperti itu ya ciri-ciri. Nah, ciri yang berikutnya di dalam postmodern itu adalah munculnya new public management. Ya, kalau dulu Old Public Administration, OPA, OPM, Old Public Management. Nah, kalau sekarang New Public Management. Nah, P itu adalah public. Public itu jadi lebih banyak kepada government-nya. Ya, kenapa saya juga mengambil New Public Management? Karena payung hukum itu yang berlaku di semua lini bisnis itu kan aturan government, pemerintah. Tapi kalau aturan corporate itu tidak berlaku untuk semua umum. Ya, misalnya kalau Anda bekerja di perusahaan Jepang, ya, misalnya yang ada di Indonesia, multinational company. Anda kerja di perusahaan Jepang, culture-nya, aturannya mereka yang tidak bisa diadopsi oleh teman Anda yang kerja bukan di perusahaan itu. Tapi ketika kita bicara undang-undang ketenaga kerjaan, semua mengadopsi itu sebagai bagian dari payung hukumnya. Maka tadi ya muncul paradigma baru new public management, pengelolaan ya, pengelolaan publik pada saat publik misalnya berapa lama kecepatan penyelesaian mungkin persyaratan. Kalau mereka punya hambatan, bagaimana posisi negara di dalam memberikan perlindungan, ya. Jadi new public management melihat bahwa
peraturan yang dibuat itu harus public orientation, public oriented. Jadi harus berpihak kepada masyarakat. Contoh ya, dalam 1 minggu ini kita melihat ya ada bantuan langsung tunai ya untuk yang kompensasi afirmasi dari minyak goreng ya 100.000 kalau nggak salah berapa. Nah itu artinya negara hadir di situ. Even mungkin jumlah 100.000 kan berbeda gitu ya satu keluarga dengan keluarga yang lain. Nah kemudian muncul new public service. Nah ini pelayanan. Jadi kalau tadi misalnya government hadir sebagai institusi yang mau melindungi masyarakat dari misalnya tadi ya kalau terjadi penimbunan minyak goreng, nah itu diusut. Nah karena pemerintah tahu bahwa sebenarnya ada punya hak ya masyarakat itu mendapatkan misalnya harga minyak yang relatif lebih terjangkau. Ya, ini contoh. Nah berikutnya adalah jadi tadi ini ya paradigma baru, ada munculnya NPS dan NPM. Nah, berikutnya adalah bagaimana organisasi ini ya di postmodern. Nah, ini ya salah satunya kemajuan atau pertumbuhan. Jadi organisasi yang dinamis, yang modern itu dia mungkin tidak pakai hitungan rentang waktu yang lama. Ya, misalnya Anda perhatikan industri bisnis televisi di Indonesia siapa yang sekarang menjadi leadingnya? Anda boleh cek apakah TVRI. Ya, nah, itu. Kemajuan dan pertumbuhan ini yang harus tadi diberikan ruang. Jadi masyarakat boleh mengakses gitu ya. Nah, karena tadi dibutuhkan. Ya, yang kedua, kebenarannya adalah universal sehingga rancangan yang berlaku pada saat kasus dapat diterapkan pada kasus yang lain. Misalnya gini, ketika pemerintah turun tangan untuk mengurai ya distribusi minyak goreng gitu ya, maka ada aturan kalau terjadi tindakan penumpukan gitu ya di gudang misalnya, maka pemerintah turun tangan. Ya. Kemudian ketika itu harus sudah bisa disampaikan kepada masyarakat, aturan lagi. Ya, misalnya pembeli tidak boleh membeli lebih dari sekian liter misalnya. Nah, ini yang pemerintah jaga agar apa tadi? Organisasi dalam era postmodern itu berjalan dengan baik, ya. Jadi pasal-pasal atau aturan yang digunakan di dalam mengevaluasi itu diberikan ya tidak hanya tadi kepada satu kelompok tertentu, tetapi berlaku untuk semua. Ya, jadi kalau di Indonesia kita punya undang-undang dasar, yaitu adalah yang mengayomi ya warga negara Indonesia selama berada di dalam wilayah NKRI. Nah, yang ketiga kebutuhan, karena manusia itu kan pada dasarnya dapat diobjektivasi. Objektivasi itu kayak gini, kalau ibu punya produknya bagus, belum terkenal, kan ibu berupaya bahwa ada sekelompok orang yang nanti kita jadikan sebagai mungkin apa kalau produknya baju misalnya, modelnya, ya cara pendistribusiannya, cara pembayarannya. Nah itu akan sangat memudahkan karena tadi pada dasarnya tadi human itu dapat diobjektivasi. Ya. Yang keempat, hierarki dan ketidakseimbangan kekuasaan. Dianggap di postmodern sesuatu yang alami. Apa hierarki itu? Leveling tadi tingkatan, ya. Maka kalau tingkatan itu berarti kalau perintah itu top to down. Tapi kalau ide masukkan bottom up, ya. Jadi ini penting bagaimana powernya itu diseimbangkan. Yang berikutnya adalah demokratisasi. Ini salah ngetik Ibu ya, demokratisasi.
dapat dilakukan ya dengan memberi pilihan pada sesuatu yang tadi kita anggap apa ya, kalau tadi kita bicara bahwa contohnya masih minyak goreng yang paling gampang. Harga kan distabilkan, walaupun mungkin untuk sebagian orang harga itu masih relatif mahal. Tetapi pemerintah telah menjamin gitu ya, bahwa distribusi atau pasokan mengenai minyak goreng ini nggak boleh numpuk di gudang satu pebisnis atau kelompok tertentu, tetapi dia harus terdistribusikan gitu ya. Nah ini barangkali yang juga sering kita sampaikan ya, bahwa di dalam prosesnya di postmodern itu selalu kita bicara tentang kecepatan saudara di dalam memberikan pelayanan. Ya, sampai di sini silahkan saya buka dulu pertanyaan barangkali ada. Ini pemikirannya, nah ini mungkin ya di postmodern ciri-cirinya silahkan. Saya buka dulu diskusi. Untuk kuis yang kemarin belum saya review ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Belum? Oke, kalau belum lanjut ya. Nah, munculnya teori organisasi pada periode postmodern. Yang pertama adalah organisasi berkembang lebih mature, dewasa, ya, sehingga berjalan secara timbal balik dengan ilmu administrasi. Ya, jadi ini juga penting ketika harus disampaikan gitu ya, bahwa organisasi itu kalau kita sampaikan di awal kan selalu saya menyampaikan dalam 3 fase. Lahir, berkembang, mati. Jadi lahir, berkembang, mati gitu ya. Nah, ini penting ya untuk kita berikan informasi. Kemudian yang kedua, kecenderungan untuk mengkaji ulang birokrasi serta mengembangkan gitu ya model pemerintahan. Banyak typo itu ya, pemerintahan yang efektif dan efisien. Nah, sekarang kan kalau Anda perhatikan ya, kita masuk kalau di postmodern itu kan ada otonomi daerah ya. Otonomi yang diberikan oleh pusat kepada kewenangan daerah sehingga tidak lagi semuanya sentralisasi ya. Jadi ini juga sesuatu yang kalau kita perhatikan dalam impact postmodern, struktur organisasinya itu telah mencoba untuk merespon itu ya. Jadi model-model pemerintahan yang tadi mendengarkan ya masukan aspirasi dari masyarakat, jadi bottom up, kemudian perintah pun dari top to down itu juga diperhitungkan ya mengenai situasi kondisi masyarakat. Nah, yang ketiga adalah menyesuaikan organisasi pemerintahan dengan perubahan kecenderungan baru. Ya, tadi ya dari negara kita tuh kan dulu terkenal negara yang agraris. Ya. Kalau mungkin Anda cek lagi ya, bahwa Indonesia termasuk negara agraris, kalau hari ini mungkin Anda potret, enggak lagi ya. Jadi kalau dulu kalau Ibu dulu belajar ya, lumbung padi di Jawa Barat, Karawang gitu ya. Sekarang Anda kalau layak ke Karawang, coba Jababeka, udah nggak banyak ya sawah-sawahnya, tapi sudah menjadi industri ya, daerah industri. Nah, berarti kan ada terjadi perubahan. Nah, perubahan tadi harus diatur dalam tata ruang pengembangan wilayah gitu ya. Nah, mungkin kalau Anda baca minggu yang lalu ya, Sultan Hamengkubuwono di Jogja masih menolak kalau tanah keraton itu akan dipakai sebagian untuk tol. Nah, jadi tol Jogja mungkin ya. Nah, pasti karena apa? Bukan karena tidak rela untuk menyampaikan kan, kalau Anda pastikan ya, tanah eh, ini ya, kalau dalam Undang-Undang Dasar bukan tanah, darat, laut, udara ya, dikuasai oleh negara. Artinya ketika kita punya tanah yang mungkin kena dengan rancangan RUTR-nya pemerintah untuk membuatkan jalan, nah, masyarakat tuh wajib menyerahkan dan pemerintah mengganti. Nah, jadi ini karena negara is a nation. Maka kalau kasusnya tadi di Jogja, saya hanya membayangkan aja ya. Kalau Anda kan ke Jogja, misalnya ke Keraton kan begitu luasnya, begitu
apa ya, mungkin nuansa nuansa kerajaan dulu itu Anda masih mangkunegaran ya dan sebagainya itu masih kental lah. Ya, artinya kalau sudah dibuat untuk publik, jalan tol kan berbeda nih historical value-nya mungkin itu kali ya. Jadi kalau misalnya masalah kompensasi menurut saya sih tergantung ya. Kalau sekarang malah banyak orang senang kalau rumahnya kena gusuran. Karena bukan ganti rugi tetapi ganti untung. Begitu. Ya. Oke. Jadi ciri-ciri dari postmodern seperti itu. Nah, kemudian berikutnya adalah bentar. Yang tadi udah ya, ini pasca industri. Nah, ini di postmodern ya. Nah, ini paling gampang ya. Tidak perlu dihafal, tetapi Anda tahu apa yang menjadi pembedaan. Jadi periodisasi sumber pengaruh teori organisasi. Nah, kalau era klasik, tokohnya Adam Smith, kemudian Taylor, Henry Fayol dengan Chester Bernard. Disiplin ilmu yang masuk ada ekonomi, teknik, sosiologi, dan ilmu politik. Ya. Tahun 1950-an yang modern. Di sini ada Herbert Simon, kemudian ada Marx ya. Nah, ini dia membahas tentang isu lingkungan. Ya. Kemudian ada simbolis interpretif. Nah, ini tahun 1980-an. Folklore itu kemasyarakatan. Ya. Jadi ada Peter dan Roland serta William. Nah, kita sekarang berada di postmodern. Nah, dalam postmodern itu ciri-cirinya apa? Bahasa, budaya, itu menjadi sesuatu yang dioptimalkan gitu ya. Dan di sini tokohnya yang terkenal adalah Charles James ya, kemudian ada Richard dan Jane ya. Nah, berikutnya nih. Karakteristik organisasi. Karakteristik organisasi adalah bagaimana ya susunan atau hierarki yang ada di dalam organisasi yang harus menjawab tentang fungsi. Ya, jadi fungsi. Nah, misalnya kalau kita perhatikan kata apa nih otoritas ya, otoritas dan kolektivitas, kemudian ada hierarki. Oke. Ya. Saya buka dulu deh pertanyaan ya atau diskusi ini. Karena kalau saya lanjut, Anda biar paham dulu ya kenapa terjadi hierarki, kenapa terjadi otoritas, kenapa terjadi otonom gitu ya. Nah, karena di dalam setiap fase itu organisasi kan selalu harus ada leveling, ada tingkatan ya. Tapi di postmodern seperti yang tadi di awal disampaikan bahwa dia harus lentur gitu ya, jadi tidak boleh kaku. Ya, oke, silahkan saya buka dulu pertanyaan atau mungkin diskusi dulu. Silahkan. Ada? Belum? Nah, kalau belum saya lempar pertanyaan ya. Oke, siapa yang bisa jawab? Silahkan. Saya catat namanya. Oke, yang pertama ya, pertanyaan saya adalah kenapa karakteristik organisasi di postmodern itu berorientasinya adalah pada pengembangan ya manusia. Sering kita mendengar sekarang human capital asset. Ya, siapa yang bisa memberikan tanggapan? Oke. Siapa nih? Hana ya? Hana ya? Hana ada? Bisa jawab? Silakan.
Hana ada? Nggak ada. Lutfi? Lutfi? Fauzia? Tidak ada. Safira? Salam. Safira nggak ada? Loh, ini 4 orang dipanggil kok nggak ada? Saya tutup nih sama Bu Laras nih. Ada kemana nih? Ngabsen nggak? Kalau ngabsen saya coret ya. Ana, Lutfi, Fauzia, Safira. Teresia, Ibu. Ada. Oke, Teresia jawab, silahkan Teresia. Iya Bu, saya izin menjawab ya. Ya. Kalau dari pandangan saya sendiri, kenapa manusia yang sekarang difokuskan? Karena manusia ini kan sebagai wadah penggeraknya kan Bu, dengan mengembangkan manusia yang lebih lebih berpotensi, manusia ini bisa mengasah ide-idenya, dan ide-ide ini bisa dijadikan inovasi untuk mengembangkan pengembangan secara global gitu Bu. Nah kalau misalnya dulu yang dikembangin sumber daya alamnya doang, kayak contohnya Indonesia, sumber daya alamnya Indonesia ini udah banyak, tapi karena nggak ada SDM-nya yang kalah sama luar negeri, akhirnya sumber daya ini diolahnya sama luar negeri Bu. Jadinya kalau kita fokus ini di sumber dayanya, contohnya di Indonesia sendiri, orang-orang Indonesia ini bisa ngembangin sumber daya alamnya ini, jadi bisa lebih maju gitu sih Bu menurut pandangan saya. Ya, excellent. Jadi betul ya, human capital asset itu lebih fokus kepada bagaimana mengembangkan manusia. Ya, jadi mengembangkan manusia itu karena manusia berbeda dengan robot. Ketika robot diciptakan mungkin versi tahun 1980-an dengan 2000-an kan berbeda. Ketika dia sudah old version, ganti dengan yang baru, the new one, gitu ya, the renewable. Tapi kalau human itu berubah akan sangat tergantung kepada kemampuan dan kesempatan. Jadi gini, ada kemauan, tapi nggak ada ya kemampuan. Paham ya? Ada kemauan, tapi tidak ada kemampuan. Sekarang ada kemauan, ada kemampuan, tapi tidak ada kesempatan. Nah, ini juga berbeda. Nah, oleh karena itu, dalam ranah tadi postmodern ya, bahwa organisasi memandang orang-orang yang terlibat di dalam pengembangan organisasinya itu harus orang-orang yang punya kemauan, kemampuan, diberikan ruang kesempatan untuk dia berdaya ya. Jadi ini yang tadi Teresia sampaikan. Kalau sekarang Anda boleh cek faktanya ya. Mungkin kalau Anda survei ya, barangkali ada driver online yang itu lulusan S1 atau S2. Benar nggak? Boleh dicek. Ya. Dulu paradigmanya, ayo coba ya, 10 tahun deh. Jangan 20 tahun ya. Kan online itu masuk ke Indonesia udah lebih dari 5-6 tahun kan. Nah, 10 tahun aja lah kita bikin. Kalau mohon maaf nih. Kalau Ibu naik misalnya ojek pangkalan nih dari kampus ke Pondok Cina. Pernahkah Ibu tanya, Pak, lulusan mana? Nggak pernah. Yang penting naik ojeknya bayar, nggak boleh ngebut aja, gitu aja. Nah, tapi kalau sekarang terbuka kesempatan itu, karena apa tadi? Orang kompetisi gitu. Paham ya? Jadi tidak lagi kita bicara bahwa seseorang yang punya kemampuan tadi di dalam organisasi yang postmodern, itu semuanya diberikan ruang. Monggo. Nah, silahkan. Yang penting Anda mampu nggak berkompetisi. Gitu. Nah, kalau Anda tidak bisa berkompetisi kan selesai. Gitu. Organisasinya tidur itu, bakal tidur itu dia. Diam aja, karena HCE-nya nggak ada, human capital asset-nya tidak diberdayakan. Jadi sekarang kalau Anda perhatikan, ya, no matter who you are, ya, orang lebih banyak melihat kualifikasi Anda dari kompetensi. Percaya atau tidak, silakan. Ya, itu yang terjadi. Jadi kalau misalnya
dulu pendidikan itu dilihat sebagai menara gading gitu. Ya, sekarang nggak bisa. Kita misalnya ibu nih lulusan S3, kemudian ibu bilang bla 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 bla, kemudian ditanya, "Ibu, kompetensi ibu apa sih? Yang bisa ibu banggakan sertifikat kompetensinya apa ya, Bu?" Nah, orang tuh nanya legalitas dari seseorang yang tadi mengaku sebagai apa gitu. Jadi kalau Anda sekarang bisa lihat ya di postmodern ini, udah organisasinya aja udah virtual kok. Benar nggak? Bisnisnya dibikin virtual, kalau dibuat uh, virtual office gitu ya, Anda kan tidak lagi harus sewa ruangan yang besar, membeli mebeler, membeli peralatan, benerin AC, benerin apa, Anda sewa aja virtual itu dalam bentuk maaf, co-working space. Pernah dengar Davin? Co-working space. Apa tuh co-working space? Mungkin di ABT udah diajarin kali. Belum ya administrasi. Kamu kan semester 2 ya. Tapi pernah dengar nggak co-working space? Co-working space. Apa Davin? Co-working space itu lebih ke tempat-tempat yang bisa disewa untuk ini Ya. untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Jadi yang co-working space tempat yang bisa disewa. Pertanyaan berikutnya, apakah harus selalu di gedung perkantoran? Tidak lagi. Ini paradigmanya berubah di postmodern, benar nggak? Kalau dulu kan ditanya, UI ngajar di mana? Di Politeknik UI, zaman dulu kan UI gitu ya. Di mana tuh? Di kampusnya, di UI, di Depok, sampai panjang itu nerangnya. Kalau sekarang Anda kan tidak pakai yang begitu-begitu. Bisa di-share apa emailnya, email aja gitu, email. Tetapi kalau dalam bisnis kita tidak trust seperti itu saja kan. Ada banyak orang melakukan pengembangan organisasi di postmodern itu harus lompat dalam artian pemikiran. Jadi tidak lagi begini nih, ya. Kalau bikin usaha harus ada buildingnya, tempatnya strategis gitu kan. Karyawannya banyak, kemudian apa lagi? Furniture, mebelernya oke banget, bagus banget. Sekarang orang cuma pasang satu laptop, pasang apa lagi? Internetnya pasti gitu ya. Running bisnis, selesai nggak? Selesai itu. Tapi bisnis apa dulu kan begitu. Nah, tapi kan kita lihat bahwa ini yang terjadi perubahan di postmodern. Jadi di postmodern ini kalau Ibu perhatikan administrasinya berubah-berubah kok. Ya, coba. Davin, kamu kalau ke restoran, zaman Ibu tuh ya, kalau dulu, mungkin nggak dulu lah beberapa tahun yang lalu. Mbak, boleh lihat menunya, terus dikasih tuh daftar menu segambleng gini. Ya, cocokin dulu harganya, duit ibu ada berapa, mahal nggak jadi ini. Berbalik-balik, berlempar-lempar dibaca. Sampai dia udah goyang-goyang tuh yang nungguin, mungkin si ibu lama amat kali ya. Kalau sekarang apa coba? Silakan ibu, di-scan aja. Nah, kalau kita gatek kagak tahu itu di-scan, terus dalamnya apaan? Oh, rupanya berlembar-lembar. Berubah bisnisnya, berubah caranya, administrasi, how to serve-nya tadi. Bagaimana melayani pelanggannya. Benar nggak, Davin? Itu, ya. Oh, pertama-pertama, aduh repot amat mau makan, suruh scan ini, scan itu, aduh gitu. Rasanya udah kepengen lah piring itu ada di depan. Nggak bisa, karena Anda sudah bergerak dalam era digital. Ini postmodern. Mau kita diam? Enggak, kan karena semua orang udah pakai apa tadi? Paperless lagi, benar nggak? Cuman ada scan tadi di atas meja, kemudian orang foto. Pertanyaannya, kalau dia bergerak sudah sangat luar biasa cepat, how about the customer? Bagaimana dengan pembeli? Kebayang nggak? Selama COVID Anda masuk keluar masuk tentunya ya ke hotel, ke mall, suruh scan. Kalau orang itu enggak punya apa itu, aplikasinya kan nggak masuk. Mau diem? Ya nggak boleh, bisa aja, tapi nggak boleh masuk. Selesai kan begitu. Nah ini administrasi di postmodern. Ya. Terus apalagi nih? Yang isu 1 minggu ini. Nanti Anda mengakses NIK bayar loh 1.000. Rp1.000, kadang kita 1.000 beli permen 1 ya. Kadang nggak cukup ya kalau beli es krim ya. Tapi 1.000 kalau sehari ada akses 50 juta orang, berapa? Kaliin tuh 1.000, no, berapa tuh? Atau mungkin dalam 1 hari semua warga masyarakat Indonesia, mungkin setengah aja lah dari penduduk Indonesia ya, 120 juta lah. 120 juta Bularas kali 1.000 tuh, nolnya banyak banget itu. Sehari loh. Sebulan,
Lumayan kan? Nah, government earn money from that gitu. Tetapi kan pasti kenapa yang mengakses 1000. Ibu juga nggak kepikirannya NIK diakses 1000 maksudnya apa ya gitu loh. Paham ya? Ini berubah administrasi. Ya. Jadi ketika kita bicara tadi how to make customer gitu ya. Jadi membuat customer itu feel happy gitu kan. Kemudian apalagi dia merasa bahwa organisasi itu memang udah berubah gitu. Sehingga kalau Anda perhatikan karakteristik organisasi ya di sini nih. Merupakan tadi adanya interaksi hubungan kerja. Ya, ada otoritas dan hierarki. Balik lagi tadi. Kalau nggak ada hierarki repot kita, ya, shortcut terus dia. Nah, tapi kalau ada hierarki, buatlah dia lentur, luas, jangan kaku, jangan rigid, ya. Oke. Nah, bagaimana ya dalam hubungannya antara administrasi dan manajemen? Ya, kalau manajemen kan mengelola tadi, orangnya manajer. Kalau administrasi to serve, memberikan pelayanan, orangnya administrator kan gitu. Nah, ketika tadi ditanya hubungannya seperti apa, nah, kita akan berikan arahannya seperti ini. Manajemen, lihat ya arrow-nya ke bawah, dikelola. Misalnya, leadernya seperti apa, organisasinya seperti apa, pengendaliannya seperti apa. Ini kan harus jelas, ya. Sehingga kalau tadi leadernya di era postmodern itu, leader itu tidak lagi ditentukan umurnya berapa ya? Kalau dulu manajer itu 40, sekarang bisa jadi CEO loh umur 30-an, ya. Nah, di Makarim aja kan masih muda, ya. Sehingga ketika Anda masuk dalam sebuah ranah organisasi bisnis, Anda tahu nih bisnisnya nih bisnis apa, gitu. Ya. Nih, Anda tahu negara yaitu Rifki. Kalau Anda perhatikan ya, negara yang mendapatkan uangnya itu dari kartel. Ya, kartel itu kan maknanya kalau di kita kok jadi negatif ya gitu. Atau bisnis narkoba itu kan menjanjikan, benar nggak? Jarang ya ada orang ditangkap, jarang ya, walaupun ada yang tertangkap. Membawa jenis sabu atau mungkin apa. Macam-macam kan narkoba itu. Sekian puluh kilo, ada pernah ya bulan kemarin yang tertangkap itu. Ini 0, sekian gram. 0, sekian gram itu kalau ibu mungkin masak, bumbu masaknya berapa gitu loh. Tetes kali ya, sesendok aja lebih dari berapa gram gitu, bener nggak? Tapi itu menjadi bisnis barang haram gitu ya, nggak boleh dihalalkan lagi, itu haram gitu. Haramnya itu ya haram secara negara, haram secara agama ya. Mungkin haram dalam hal ini adalah tidak boleh gitu ya. Jadi dilarang itu, karena tadi ya ini bisnisnya bisnis yang membahayakan. Tapi beberapa negara justru mendapatkan devisa negara itu dari kartelnya narkoba. Dilindungi, masyarakatnya dilindungi. Gitu. Kan aneh ya. Nah, berarti kalau masuk di Indonesia kan kita punya aturan sendiri gitu. Nah, ketika itu nanti disampaikan, apakah organisasinya juga dia tidak memiliki tujuan yang positif ya, bahwa menjual narkoba itu merusak generasi bangsa, macam-macam lah gitu ya, pengaruh mungkin nanti ke kriminalitas ya, banyak ya faktor dampak ya dari zat aditif itu. Nah, tapi kalau kita perhatikan lagi, bagaimana seorang leadernya tadi, kepemimpinannya tadi juga harus diperhatikan. Gitu. Paham ya? Silakan kalau ada pertanyaan. Nah, ini saya kok kepijit apa ini? Oke, nah, jadi organisasi itu kalau kita perhatikan tadi ya, tujuannya jelas ya. Kemudian bagaimana orang-orang yang ada di dalam struktur itu juga memiliki kinerja yang baik ya. Nah, sekarang perbedaan admin dan manajemen. Jadi kalau tadi administrasi, manajemen dan organisasi. Nah, tiga-tiganya itu
tidak bisa dipilah ya. Contohnya kalau ABT2C ini adalah kelompok, maka kelompok itu adalah bagian dari organisasi. Kemudian di dalam proses pembelajaran ada Bularas dan saya. Maka kalau saya dengan Bularas pada saat ini sebagai leader, gitu ya. Nah, maka memanagenya, mengelolanya harus benar. Ya. Kemudian administrasinya apa? Misalnya Anda masuk absen ya. Nah, itu kita bicara tentang itu. Jadi well organized gitu. Jadi tidak ada nanti hal-hal yang membuat saudara merasa tidak yakin gitu atau tidak nyaman dengan apa ya tugas-tugas tadi. Nah, berikutnya adalah bedanya di mana. Nah, kalau administrasi to serve ya biasanya lebih banyak berurusan dengan tujuan, nilai, dan human tadi. Saya sudah tanya tadi. Yang kedua, berpikir berorientasi pada hasil akhir. Ya, jadi kalau berpikir berorientasi pada hasil akhir itu misalnya gini, tolong kerjakan ya surat ini harus selesai nanti jam 3 sore. Prosesnya dari jam 9 ke jam 3 kita nggak mau urusan, tapi pada jam 3 sore itu surat sudah selesai. Gitu. Ya, jadi ini yang disebut dengan berorientasi pada hasil akhir. Kemudian menekankan sains dan teknis. Oke. Sering dipergunakan dalam ANE atau administrasi negara. Nah, sementara manajemen ini adalah terprogram. Kemudian berorientasi pada tujuan dan menekankan segi seninya, ya. Terakhir digunakan dalam bidang admin niaga. Nah, kalau kita perhatikan lagi dalam konteks kita pada pagi hari ini diskusinya, hubungan administrasi, manajemen, dan organisasi itu telah diuraikan bahwa ketika Anda mengerjakan program kerja itu yang sudah ditulis dalam perencanaan, artinya ada action plan. Nah, ketika action plan itu kan yang mengawasi siapa, yang akan memonitor gitu ya, monitoring evaluasinya siapa. Nah, itu nanti yang akan kita lihat. Kalau ternyata contoh simpel ya, peresmian jembatan misalnya. Kan pasti kalau administrasi Anda harus selesai dalam 6 bulan misalnya membangun jembatan. Selesai itu jembatannya ada. Kalau manajemen melihatnya adalah selain tadi hasilnya, bagaimana how to-nya. Jadi menjawab how-nya, bagaimana. Ternyata misalnya jembatan itu diresmikan, begitu ada banjir bandang, langsung hilang. Gitu. Karena mungkin pondasinya gitu. Apalah, Ibu nggak ngerti ya ilmunya. Nah, pondasinya itu misalnya, itu tidak kokoh. Nah, kalau tidak kokoh ada mismanagement. Ada sesuatu yang salah dengan manajemen pembangunannya. Ada sesuatu yang salah dengan apa? Mungkin dengan K3-nya. Nah, itu sehingga harus dilakukan. Bagaimana Anda memperoleh satu tadi ya, proses. Misalnya kalau pembangunannya yang benar. Kalau Anda proses bidding misalnya, itu tender ya tendernya yang benar. Ya, jadi manajemen itu lebih kepada art, seni mengelolanya. Ya. Misalnya, kalau kita perhatikan, Anda misalnya punya rumah, lahannya itu 72 meter. Anda bisa bayangkan ya, akan ada kamar berapa, akan kamar mandi berapa, dan sebagainya. Itu kan dihitung. Secara administrasi kan perhitungannya. Nah, tapi ada juga orang yang punya tanah yang sama, lebarnya 72 meter, tapi mungkin dia akan punya kamar lebih dari yang pertama tadi. Karena apa? Dia mungkin tadi, ya bangunnya misalnya 2 lantai, 3 lantai, vertikal gitu ya. Nah, sehingga dikelola tuh ya, mungkin cost-nya berbeda dengan yang satu. Nah, ini contoh kalau kita bicara bahwa ada kalanya seorang desain, arsitek gitu ya, dan desain interior bisa memanipulasi dalam tanda kutip lahan yang kecil menjadi lahan yang lebar gitu. Tapi kalau dia tidak ngerti memanfaatkan itu, memanagenya, ya segitu-segitu aja gitu. Ya, nah ini nih contoh ya. Jadi kalau saya mengambil contoh yang dalam kehidupan sehari-hari gitu ya, sehingga kalau kita perhatikan ya bahwa di dalam konteks
administrasi, jangan lupa ya, bahwa dalam postmodern, administrasi itu juga modern. Sehingga apa? Dia beyond, melebihi organisasi dan manajemen. Ya, saya rasa materinya cukup dulu. Saya mau coba untuk diskusi. Ya, silakan. Oke. Mungkin Bu Laras ada tambahan, silakan Bu. Ada yang ingin dikomentari atau mungkin tambahan, contoh atau apa? Cukup Ibu. Cukup ya, oke baik. Yang lain silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan. Oke. Ada? Keluar. Oke. Oke ya, sebelum saya... Ibu. Oke, Sarah ya, silakan. Ibu, sebelumnya mohon maaf saya nggak bisa on cam Bu karena kameranya sedang bermasalah. Ya, silakan. Oke, berarti materi hari ini kan terkait pemikiran postmodern ya Bu. Sudah disebutkan terkait ciri-ciri dan karakteristik utamanya dari postmodern. Tapi Ibu, untuk postmodern ini sendiri, apakah ada seperti bahaya pemikiran postmodern terhadap organisasi di zaman sekarang Bu? Jadi bahaya apa? Barusan yang terakhir saya agak ngeles. Ya, bahaya atau dampak negatif dari pemikiran postmodern ini, karena dari tadi materi yang Ibu sudah sampaikan itu lebih ke arah bagaimana ciri-ciri karakteristiknya ke arah positif terhadap organisasi, tetapi jika ada apa dampak negatif dari pemikiran postmodern ini terhadap organisasi. Terima kasih Ibu. Sama-sama ya, Sarah. Pasti ya ketika kita masuk dalam tataran postmodern, adakah sesuatu yang kita pandang sebagai negatif? Nah, salah satunya kata birokrasi. Birokrasi itu kan tingkatan. Kalau kita mengenal, aduh dia birokrasi banget ya, susah banget mau minta tanda tangan, harus ke sini dulu, sana dulu, gitu ya. Itu selalu menjadi obstacle. Maka ketika postmodern masuk itu dipangkas, jadi birokrasinya diperkecil gitu ya, rentangnya. Misalnya gini, kalau kita mau mengajukan surat izin misalnya ya, itu misalnya dia nggak punya standar, nggak punya SOP, maka suka-suka dia. Datang lagi nanyain belum selesai, datang lagi nanyain belum selesai. Tapi kalau dia sudah berada di manajemennya bagus, administrasinya bagus, organisasinya jadi bagus. Apa? Dia bikin SOP bahwa pengurusan surat 2 hari selesai, maka Anda di hari pertama masuk, submit, hari kedua Anda boleh cek gitu. Kalau dia tidak mampu memberikan jawaban tepat di 2 hari selesai, maka kita pertanyakan, kenapa standarnya 2 hari ini 2 hari belum selesai misalnya? Atau bisa saja ya, pengerjaannya sudah selesai, tetapi karena kualitas manajemennya tidak ada kontrol, tidak ada monitoring evaluasi, hasilnya tidak memuaskan. Gitu ya. Jadi ngejar target lah istilahnya. Jadi oke, 3 hari kerjakan, tapi ya kualitinya ya seperti apa gitu. Nah, jadi dampak negatifnya apa di postmodern? Salah satunya kecepatan teknologi itu kan tidak bisa dibendung, tidak bisa ditolak. Bener nggak? Gitu. Yang kayak tadi aja Ibu kasih contoh ke David gitu loh. Ya Sarah, kalau Anda punya restoran, tempatnya nyaman. Ya, makanannya enak-enak gitu ya. Krunya cepat tanggap. Ya. Tapi tadi kalau kita mau order, lama banget gitu. Tidak terkoneksi data itu. Tapi kalau udah pakai scan tadi, itu kan data terekam, betul nggak? Itu secara tidak langsung. Handphone Anda itu terekam loh ya. Saya nggak ngerti lah kalau big data gitu ya. Tapi yang Ibu bayangkan, terekam. Bener nggak? Coba nanti deh kalian tanya deh, Sarah, sama teman-teman yang di jurusan IT gitu. Bu Is nggak paham. Tapi pikiran Ibu, kalau setiap Ibu masuk ke mall, data Ibu di-scan, itu Iis Mariamnya ada di datanya dia gitu loh. Benar nggak? Di Peduli Lindungi kan nambah terus. Makanya kalau kita dicek sebelum keputusan yang baru kan kalau pergi kemana-mana antigen swab, kalau kita tesnya itu di klinik yang tidak terkoneksi dengan Peduli Lindungi, jadi masalah. Benar nggak?
Lama, nama kita enggak muncul pada waktu tiket itu di issue. Bener nggak? Di bandara kan tanya tuh, susah. Oh, Bu, besok-besok kalau tes yang terkoneksi Peduli Lindungi gitu. Nah, sekarang Sarah lihat, 5 hari apa 4 hari terakhir saya lagi nyimak, ya bener nggak ya? Itu PBB apa Amerika ya, melihat katanya Peduli Lindungi di Indonesia melanggar HAM loh. Karena data Anda terrecord gitu. Wow, kata ibu ya, aduh ibu teh udah berapa kali bolak-balik ke mall. Mumpung dibuka, masuk aja, kan gitu ya. Kalau dulu kan punya duit nggak bisa kemana-mana, kan begitu. Nggak belanja sih, cuma pengen sightseeing aja lah, suntuk-suntuk lihat gitu ya. Nah gitu. Tapi data ibu terrecord, bener nggak? Kebayang nggak kalau setiap hari masuk, berapa kali gitu loh. Itu loh Sarah. Negatifnya kan begitu. Bisa nggak dicuri datanya? Bisa. Tapi jangan tanya IT sama ibu ya, ibu nggak ngerti lah ya. Tapi gimana ya caranya nyuri data gitu loh. Nyuri data gitu. Kan orang yang pinter pasti bisa itu nyuri data gitu, satu. Apalagi kekurangannya nih di postmodern. Dia harus simple, kan tadi ya. Struktur organisasi nggak boleh besar, nggak boleh rigid, nggak boleh kaku. Kenapa? Di luar sana mereka udah lari. Di luar sana mereka inginnya dilayani dengan cepat. Ini salah satunya adalah speed dalam services, dalam pelayanan. Artinya apa? Ketika dia tidak berani mengambil keputusan, tidak berani dalam berkompetisi, kan habis nih bisnisnya. Ya. Coba Ibu nanya deh di kelas ini, seberapa sering saudara menggunakan taksi Bluebird? Kalau dulu mah zaman kalau kita naik Bluebird deh udah yang paling mahal. Benar? Kan banyak merek taksi. Tapi kalau udah pakai Bluebird aman, nyaman, mahal. Nih, pandangan saya ini. Tapi sekarang coba. Ayo, dengan adanya online ini, transportasi online, apakah menjadi minded? Bluebird minded? Enggak. Bluebirdnya aja jadi berpindah ya, jadi my Bluebird. Nah, ternyata kita ngeklik yang keluar si biru. Loh, kok Bapak? Iya Bu, Ibu tadi nggak ini, kami ada anehnya apa? Aplikasinya. Nah, kenapa dia pindah aplikasi? Kan Bluebird udah jago, udah gede perusahaannya, udah mapan. Semua orang udah trust sama Bluebird. Kenapa? Semua orang beralih. Pengennya cepet dilayani. Benar nggak? Kalau sebelum ada jasa online, Ibu mau penerbangan, misalnya kalau Kalimantan kan jam 5 tuh, jam 5 pagi. Berarti Ibu dari rumah jam 3 nih. Nggak berani Ibu pakai taksi yang lain kecuali Bluebird kalau nggak ada yang nganter. Kenapa? Saya trust, percaya insya Allah. Sampai ke bandara, selamat. Sopan, sopirnya 30 menit sebelum kita berangkat sudah ada di depan rumah. Tapi kalau sekarang, ya mau jam berapa aja, udah banyak loh driver. Ya, gitu ya. Jadi maksud Ibu, Sarah, ada sisi negatifnya kalau dia tidak mampu bersaing, habis gitu loh. Dia selesai itu bisnisnya. Ya. Ayo, boleh Anda identifikasi bisnis apa yang rontok selama pandemi karena memang bukan karena masalah persaingan harga, tetapi karena kesempatan. Ayo. Banyak yang rontok, benar nggak? Ya. Tapi kalau Anda misalnya Sarah bikin bisnisnya kuliner aja UMKM itu kan yang bertahan di warteg nih. Makanan-makanan yang ada startup yang itu loh, tapi Anda udah pakai online, udah deh laku. Kan begitu. Karena menjemput kan, Anda menjemput loh. Ya, menjemput customer. Ya. Gitu. Jadi saya ini kalau Sarah nanya apa ya? Saya sedang berupaya beradaptasi. Karena ibu besar berkembang di era yang bukan postmodern. Paham maksud ibu? Saya lahir tahun 65 ya. Udah 57 tahun saya. Ya, udah tua. Artinya masih di zaman modern gitu loh. Ini udah postmodern. Nah, postmodern tuh ya saudara gitu. Bularas nih. Postmodern. Berubah nggak? Berubah. Berubah. Nggak bisa. Jadi negatifnya itu tadi. Ketika kita tidak mampu bersaing, mati. Ketika kita tidak adaptif, mati. Mati itu dalam arti tidak bisa beraktivitas. Benar kan? Ya. Apalagi ayo. Contoh yang tadi Sarah tanyakan. Selain birokrasi, pelayanan, persaingan,
Apalagi kepercayaan, trust, ya, trust, ya. Kenapa banyak orang sekaliber Ivan Gunawan aja bisa terseret gitu loh, ratusan juta gitu. Karena percaya, bener nggak? Ya, saya lagi baca kenapa ya itu orang-orang itu emang nggak tahu gitu ya? Iya karena dia percaya. Trading apa gitu loh ya. Nah, dia punya duit, how to communicate-nya bikin orang gemes, pengen cepet dapet duit banyak, udah deh tergiur, selesai kan gitu. Nah, jadi ini ya ada yang old paradigm dengan new paradigm tadi ya. Begitu ya Sarah ya. Jadi kalau kita perhatikan administrasi berkembang ya. Salah satunya apa? Fungsi fasilitas sarana dalam administrasi berkembang. Ngetik di mana? Zaman ibu ngajar pakai mesin tik manual. Sekarang Anda mungkin di mana ya Bu? Di museum kali. Udah di museum kali, di PNJ udah nggak ada tuh. Ya. Terus apa lagi? Anak sipil bikin gambar. Pernah lihat nggak meja gambar anak sipil? Gede banget. Bener ya? Kalau sekarang udah pakai 3G aja. Bener nggak? Udah deh software-nya udah ada gitu. Semua orang sekarang bisa jadi arsitek kalau dia punya kemampuan IT-nya, benar nggak? Nah, tapi kan fungsi orang sipilnya masih ada kan. Pokoknya udah berubah lah gitu ya. Jadi administrasinya berubah. Ya. Di Anda beli dari rumah, barangnya mungkin di Hong Kong di mana bisa tuh barang nyampe gitu. Nah, logistiknya berarti ya. Gitu ya. Silakan kalau ada pertanyaan satu atau dua pertanyaan lagi. Baik Bu, terima kasih jawabannya ya Ibu. Ya. Pokoknya judulnya kalau postmodern nggak bisa menghindar dari digitalisasi. Itu aja keyword. Ya. Mau digital tuh dalam perbankan digital. Dalam bisnis komersial digital. Dalam medical digital. Apa contohnya? Ayo. Itu yang lagi dioperasi kan kita bisa nonton di TV. Kalau memang maksudnya itu nggak sangat konfidensial gitu. Lihat itu. Benar nggak? Apalagi ya. Anda naik pesawat kan bisa menikmati kalau jarak jauh kan film apa kan dirancang gitu servisnya bagus menyenangkan tapi tidak mengganggu penerbangan kan begitu. Nah itu apalagi ya Anda misalnya mau berkunjung rumahnya nggak tahu zaman dulu modalnya mulut Pak kalau jalan ini di mana oh lurus terus belok kanan nanti belok kiri ada gang masuk nah kayak gitu oh sekarang Anda Sherlock aja ya benar nggak? Tapi IT-nya juga bisa membuat Sherlock kita nyasar. Benar. Iya, ya. Sini-sini diikuti mentok kendaraan kita nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Oh, rupanya ini gawat nih. Nyariin Sherlock gitu kan. Nah, pernah ya Anda mungkin nyasar tiba-tiba, aduh, kenapa jadi ke sini gitu. Nah, itu IT ya, ngarahin gitu. Ya, ngarahin gitu. Kalau dulu kan zamannya peta, bawa peta sama ya, Maps, Google Map itu kan muncul karena tadi ada persaingan itu ya. Oke. Ya. Di Indonesia malah nama-nama jalan dan juga tempat yang apa ya, yang datanya itu kan yang recordnya bukan orang Indonesia loh ya. Gitu. Kan jadi aneh ya. Ya. Jadi kalau saya ditanya Jakarta Utara gitu, aduh nggak ngerti deh. Saya taunya Tanjung Priok pelabuhan gitu. Kemana-kemana nggak ngerti Ibu. Oh sekarang nggak ngerti Sherlock, udah itu loh maksud Ibu. Jadi administrasinya memudahkan, organize, manajemennya, keteraturannya bisa diandalkan itu ya. Jadi hubungan admin, organisasi dan manajemen. Oke, silahkan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tadi kan ada saya sampaikan ya bahwa untuk perbandingan admin dan manajemen di postmodern, manajemennya itu dipandang sebagai satu apa itu seni, ya sebagai seni. Saya minta pendapat Axel Clark Mamahit ada? Ya, Bu. Ya, Axel, kamu kalau lihat tadi ya bahwa di dalam manajemen untuk di postmodern itu dipandang sebagai art atau seni. Nah, menurut pendapatmu apa?
Kalau menurut saya tuh Mm-mm. administrasi di pos medan sebagai seni tuh jadi administrasi tuh jadi kayak kita pakai orang lain untuk mengerjakan tugas-tugasnya ya Bu. Manajemen ya, nak? Bukan admin ya, manajemen. Axel. Manajemen. Manajemen itu dipandang sebagai satu seni gitu, sebagai art. Jadi kayak kita pakai orang lain untuk mengerjakan tugas-tugas Bu. Oke. Jadi how to manage-nya ya. Jadi kalau kita perhatikan seni itu kan, misalnya gini, Axel suka seni lukis, bikin lukisan. Lukisannya menurut Axel dia punya value, punya nilai. Kemudian ditawarin sama Bu Iis yang nggak ngerti seni. Mungkin harga yang ditawarkan Axel itu menurut Bu Iis nggak rasional. Kok ada satu lukisan yang bisa 1 miliar gitu. Itu kan lukisan aja gitu. Lukisan Leonardo da Vinci itu kan, benar nggak? Ya, Mona Lisa itu kan, nah, mahal ya. Bagi orang yang nggak ngerti, yang bukan kurator kan, ih mahal amat, mendingan beli rumah ya daripada satu lukisan. Tapi bagi orang yang ngerti seni, dia punya value, gitu loh. Value yang valuable dari satu produk itu, gitu. Ya, Excel ya. Jadi seni memimpin orang, seni di dalam berbelanja, seni di dalam memproduksi, ya, kreativitas, karena nanti dia hubungannya dengan inovasi, gitu. Nah, kalau inovasi itu kan ada inovator, ada invention, ada penemuan. Nah, kalau penemuan itu orang yang kreatif, gitu. Kalau nggak kreatif ya nggak akan ada inovasi, gitu. Jadi balik lagi, ada nggak seninya? Ada, ya. Coba, kalau Anda makan bakso, mie ya, selama ini Anda kan pasti makannya di mangkuk ya, mangkuk mie. Mangkuknya segede apa? Lingkarannya, bowlnya. Ya, sekarang bayangkan, Anda makan restoran Jepang, bowlnya segede apa? Biar kalian lapar deh, puasa-puasa deh. Ayo, kalau kamu di restoran Jepang, bowlnya, mangkoknya segede apa? Udah tahu ya ukurannya? Oke. Masakan Korea. Nah, ini kan anak-anak milenial nih, Korea mah bisa. Oke. Indonesia. Beli bakso tuh. Udah kebayangkan ukuran mangkok aja. Masuk ke Korea, masuk tadi ramen, entah apa segede apa itu mangkoknya. Bener kan? Nah, karena tadi dirancang ya. Jadi kalau kita seninya gitu ya, ya Allah gitu ya, makan mie sampai mangkoknya gede banget gitu. Kalau kita ukuran Indonesia kan bisa buat 2 orang kan gitu. Nah, seninya nanti di situ gitu lah ya. Jadi kalau misalnya Anda perhatikan lagi ya, sup sirip ikan hiu, ya, jadi ikan hiu ya, itu bisa dibikin sup. Satu potong mahal banget. Kalau ibu ya ditawarin aja kayaknya udah mau muntah ya. Karena hiu gitu kan, bayangan di sini tuh hiu gitu ya, dimakan gitu kan. Mau sehebat apapun masakannya, kokinya gitu kan, tapi hiu. Nah, berarti nggak akan laku nawarin sama Bu Iis. Maka Anda buat gitu ya, untuk menjual tadi, dibuat satu menu apa gitu. Ini kalau makan. Kalau nanti Anda bicara tentang seni memimpin, nah jangan cuma makanan aja. Di dalam memimpin ada art, ada seninya. Benar nggak? Ya. Seni memimpin coba dari Bapak Ibu Presiden yang ada di Indonesia. Masing-masing dia punya karakter. Benar nggak? Pak Karno, kalau sudah bicara, wah udah deh. Retorikanya luar biasa. Gagah ya. Pak Harto, smiling general. Itu kan sebutan untuk Pak Harto itu. Smiling general. Pak Habibie, weh, Iwan Fals aja bikin lagu, mau sehebat otaknya Habibie katanya kan begitu. Yo, Bu Mega, nah, ibu-ibu kan? Nah, Pak SBY, tuh, lihat deh Pak SBY ya, kalau mau bikin press conference ya, nggak pernah nggak rapi, stylish, karena harus pakai di salon dulu. Bapak. Gus Dur, beda lagi. Gus Dur mau pakai sarung, nyantai aja, ya. Baru ke Pak Jokowi. Artinya apa? Dia ada punya art in leadership. Ya. Jadi masing-masing dia punya how to lead. Bagaimana cara memimpin. Ya.
Nah, oleh karena itu ketika ditulis manajemen dalam postmodern, aduh, harus berbasis tadi. Ada seninya. Ya, kalau seni itu kan berarti yang bisa kita lihat dan feel-nya nih dirasakan, gitu kan? Seni, ya. Jadi saya berharap apa yang kita bahas pagi ini nggak usah theoretical banget, karena administrasi itu dan manajemen merupakan bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Ya, Anda tadi bangun sahur jam berapa, sholat, mandi, langsung Zoom, itu time management, kan? Gitu. Aduh, ngantuk banget ya, kesiangan soalnya nih, aduh, tapi mau kuliahnya buis, gitu. Gimana kayak Anda caranya mendengarkan ibu sambil merem-merem melek gitu kali. Ya, paham ya? Nah, itu time management. Ya, jadi ini yang saya coba sampaikan dengan Bu Laras bahwa dalam postmodern, no return back. Tidak ada lagi waktu untuk kita balik lagi ke era yang mana. So you have to move, ya. Berangkat terus gitu ya. Melihat di depan sana sudah berubah gitu. Jadi kalau kita nggak berubah ya jadi creator or follower, itu aja ya. Mau jadi pengekor gitu atau jadi creator tadi. Jadi kalau to create pasti inovasi. Kalau inovasi ujungnya adalah tadi ya, menjadi lead ya, menjadi leading ya. Jadi satu lagi mungkin tambahannya dari Ibu bahwa dalam postmodern organisasi harus menjadi learning organization. Organisasi pembelajar. Jadi kalau pembelajar itu dia akan selalu belajar ketika dia masih merasa kurang. Pembelajaran tadi, learning organization akan melihat bahwa pegawai itu bukan robot seperti di klasik, tapi dia sebagai HCA, Human Capital Asset, yang tadi Ibu di awal sudah tanyakan. Ya, jadi dilihat gitu. Dia memberikan kontribusi apa kepada organisasi? Oh, dia bagus, dia mengembangkan ini. Oke, kasih apresiasi. Ya. Nah, di dalam apresiasi tadi tidak lagi dilihat umur, berapa lama, benar nggak? Karena tadi Anda melakukan sesuatu yang terbaik, gitu. Ya. Jadi kalau misalnya nanti dulu ya Anda nggak bisa jadi manajer. Ini yang dulu-dulu udah kerja 20 tahun aja belum manajer. Nggak ada kalau di postmodern. Lewat itu. Ya. Lewat itu maksudnya apa? Siapa yang punya kemampuan, siapa yang punya tadi talented, ya sudah, mampu ya udah. Lihat ya kabinet-kabinet yang sekarang, menterinya ada yang muda-muda ya, Pak Erick Thohir ya, Pak Nadiem gitu ya. Itu kan kebayang tuh, ya. Terus siapa tadi? Wamen ya, wakil menteri apa tuh yang Tanu Subdibyo itu? Saya lihat tuh masih muda-muda banget ya. Ya artinya negara percaya memberikan itu. Ya, Puan Maharani juga masih muda ya. Oke. Ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Kalau tidak ada, tidak ada. Bu Laras, ada tambahan, Bu? Sudah cukup, Ibu. Cukup? Oke. Oke, kalau begitu saya simpulkan ya, pada pagi hari ini apa hubungannya admin manajemen organisasi. Ya, organisasi itu wadah kelompok seseorang berkumpul, kemudian administrasi itu adalah how to serve, bagaimana Anda memberikan pelayanan, sedangkan manajemen adalah how to manage, bagaimana Anda mengelola. Jadi memberikan pelayanan kan perlu pengelolaan. Nah, di mana pengelolaan itu diatur seperti apa? Nah, kembali lagi tadi muaranya kepada standar tadi. Jadi standar itu merupakan rujukan, ya. Nah, itulah mungkin ya kesimpulan kita pada pagi hari ini. Terima kasih. Kita mungkin lebih cepat ya selesai. Salam sehat. Terima kasih Bu Laras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.